Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang ASI eksklusif ya. Apa sih ASI eksklusif itu? Jadi dikatakan ASI eksklusif jika selama 6 bulan pertama kehidupan bayi hanya menerima ASI saja, tanpa cairan atau makanan padat yang lain, tidak pula air, entah itu air putih, air teh, atau air sirup, kecuali pemberian cairan oralit, drop atau sirup pengobatan sesuai indikasi, tentunya dengan resep dokter. Kenapa begitu? Karena diperkirakan 10% sampai 15% kematian anak di bawah umur 5 tahun di negara berkembang itu dapat dicegah sebanyak 90% melalui pemberian ASI eksklusif yang tepat. Pentingnya ASI bagi ibu. Yang pertama, itu dapat mempercepat involusi rahim. Itu artinya ASI eksklusif itu bisa membantu kembalinya rahim ke bentuk semula seperti sebelum dia melahirkan. Lalu yang kedua, untuk mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium. Yang ketiga, untuk mempercepat penurunan berat badan. Lalu yang keempat, menjadi kontrasepsi alami dengan syarat ibu harus memberikan full ASI, tentunya tanpa tambahan formula. Lalu ibunya juga belum haid dan itu hanya bisa dilakukan pada 6 bulan pertama. Yang kelima, untuk memberikan rasa kasih untuk si bayi. Tentunya nanti mempererat hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi. Lalu yang keenam, untuk mengurangi anemia. Yang ketujuh, mencegah perdarahan. Apa saja manfaat ASI bagi bayi Anda? Yang pertama, untuk membantu mencegah konstipasi. Jadi, bayi dengan ASI eksklusif itu biasanya buang air besarnya lancar. Yang kedua, ikatan ibu dan bayi semakin erat. Yang ketiga, bayi lebih cerdas karena kandungan gizi di dalam ASI itu jelas lebih bagus untuk bayi. Yang keempat, mencegah kerusakan gigi karena dalam ASI tidak ada zat tambahan yang nantinya bisa merusak gigi si bayi. Yang kelima, untuk mencegah sindrom kematian mendadak pada bayi. Yang keenam, untuk mencegah alergi dan asma karena jarang sekali ya ada laporan bayi alergi karena diberikan ASI, dan itu juga meningkatkan daya tahan tubuhnya, jadi bayi tidak rentan alergi ataupun rentan menderita asma. Lalu yang ketujuh, mengurangi risiko banyak infeksi. Yang kedelapan, mengurangi risiko obesitas karena kandungan gizi di ASI itu sudah cukup untuk keperluan atau kebutuhan bayi itu sendiri. Bagaimana pola makan yang sehat untuk busui? Yang pertama, jangan hitung kalori. Jadi jangan berpikir ibu menyusui takut akan kelebihan kalori yang dikonsumsi. Jadi begitu ibu menyusui merasa lapar, langsung saja makan agar ASI keluar banyak. Lalu yang kedua, perbanyak makan buah dan sayur agar mendapat cukup vitamin untuk ibu dan bayinya. Yang ketiga, jangan keburu ingin diet. Nah, ini penting sekali apalagi untuk ibu-ibu muda ya. Yang penting asupan nutrisi untuk ibu dan bayi tercukupi dulu, jadi dietnya nanti belakangan setelah bayinya besar. Yang keempat, ingat asupan seafood. Nah, makan ikan, udang ataupun kerang karena itu banyak mengandung DHA, EPA dan omega 3. Yang kelima, ingat asupan lemak baik. Contohnya pada minyak zaitun, alpukat, canola, salmon, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Hindari lemak jenuh ya, seperti daging berlemak, minyak goreng, dan lain-lain.
Lalu yang keenam, banyak minum tapi kurangi kafein. Nah, ini perbanyak minum air putih. Untuk ibu menyusui sebaiknya minimal itu sekitar 16 gelas per hari. Hindari juga kandungan kafein seperti kopi dan teh ya. Apa sih yang bikin ASI melimpah? Yang pertama itu harus rutin menyusui atau perah sampai payudara kosong. Yang kedua, susui sekecil sesuai dengan keinginannya. Jadi begitu bayi menginginkan untuk disusui, ya harus segera kita susui. Yang ketiga, dukungan suami dan orang-orang terdekat itu sangat diperlukan oleh ibu. Ibu juga harus cukup istirahat. Yang keempat, ibu kita kasih me time, misalnya waktu mandi yang lebih lama atau mungkin mandinya pengen berendam dengan air hangat. Yang kelima, mungkin kita bisa menyediakan makanan favorit ibu, misalnya ibunya pengen senengannya seafood, oke kita siapkan seafood. Nah, yang keenam, suasana saat berhubungan itu sangat menentukan mood ibu. Mood ibu yang baik tentunya nanti akan memperlancar produksi ASI. Setelah itu, apapun yang bikin mama senang itu akan membuat ASI melimpah ruah. Ibu yang bekerja, ASI eksklusifnya bisa jalan terus loh ya. Sekarang sudah banyak instansi ataupun tempat bekerja yang memfasilitasi pegawainya yang sedang menyusui untuk tetap bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu, yaitu dengan menyiapkan pojok laktasi di kantornya. Misalnya begitu. Jadi ibu tetap bisa pumping ataupun menyimpan produksi ASI-nya karena di situ biasanya disiapkan freezer khusus untuk menyimpan ASI perahan. Tips pumping ASI untuk ibu menyusui yang bekerja. Yang pertama, bisa mengumpulkan ASI dengan lebih cepat. Yang kedua, cari tahu kontak donasi ASI. Yang ketiga, mulai pumping sejak cuti kerja. Jadi sejak dia masih cuti, itu dia sudah pumping dan menyimpan produksi ASI perahnya itu di dalam freezer. Jadi begitu dia bekerja, nanti persediaannya bisa dikeluarkan perlahan-lahan untuk diberikan kepada bayinya. Jadi ASI tidak dihentikan. Lalu yang keempat, lakukan pompa ASI pada jadwal yang konsisten. Biasanya di tempat-tempat bekerja seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ada pojok laktasi yang disediakan oleh instansi atau kantor untuk ibu-ibu yang menyusui. Lalu yang kelima, pikirkan bayi mama, itu nanti akan menambah produksi susu. Yang keenam, miliki peralatan menyimpan ASI yang tepat, mulai dari alat pumping ataupun alat untuk penyimpanan hasil ASI perahan. Seorang ayah bisa loh menjadi ayah ASI. Bagaimana caranya? Yang pertama, mungkin bisa mendukung bunda saat memberikan ASI. Misalnya, ayah ikut bangun pada saat bunda terbangun untuk memberikan ASI kepada bayinya, lalu menemani bunda pada saat bunda menyusui bayinya. Yang kedua, bisa dengan membangun ikatan antara ayah dan buah hati. Misalnya dengan sering menggendong bayinya pada saat bayi nangis, lalu ikut mengganti popok bayinya, dan membantu bayinya menyusu kepada ibunya. Yang ketiga, bantu memberikan ASI perah melalui botol. Nah, ini ibu mempunyai persediaan ASI perah, jadi ASI perahnya tadi diolah dulu, dimasukkan ke botol. Yang memberikan ASI perah yang di dalam botol itu kepada bayinya adalah ayahnya. Yang keempat, temani bunda mencari informasi seputar menyusui. Bisa dengan berkonsultasi ke tenaga kesehatan terkait atau mencari informasi yang sekiranya bisa dipercaya ya. Cara menyimpan ASI. ASI dalam wadah tertutup di suhu ruangan bisa bertahan sekitar 3-4 jam. Jika di cooler dengan es pack itu bertahan sampai 24 jam. Di kulkas dengan suhu 0-4 derajat Celcius di belakang jauh dari pintu ya, itu bisa bertahan 3-8 hari. Kalau di kulkas setelah dicairkan, dia hanya bertahan 24 jam. Di freezer kulkas dengan satu pintu, ya biasanya bertahan 2 minggu. Kalau freezer kulkas 2 pintu, itu bisa bertahan sampai 3 bulan.
Yang di deep freeze, dia dengan suhu minus 18 derajat itu bisa bertahan sekitar 6 bulan. Sekarang kan masih masa pandemi, kira-kira ibu dengan COVID-19 masih bisa menyusui nggak ya? Nah, ibu dengan COVID-19 masih bisa menyusui jika mereka menginginkannya. Caranya tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu memakai masker saat menyusui dan merawat bayinya, lalu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memegang bayi, lalu membersihkan dan mendisinfeksi permukaan dan benda yang sering disentuh oleh ibu dan bayi. Jadi tetap bisa menyusui ya, tentunya ibu itu harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. ASI eksklusif? Pasti, ASI lebih unggul, berikan ASI saja pada bayi usia 0-6 bulan. Kenapa? Karena tepat untuk sistem pencernaan bayi, aman dan terjamin kebersihannya, membuat bayi sehat dan cerdas, mengandung zat kekebalan tubuh yang menjadi antibodi alami. Dukung menyusui untuk sehatkan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat ya ibu-ibu menyusui. Semoga bisa mencapai ASI eksklusif.